SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير Surabaya rahimani Allah iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata katimus sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat-nikmatnya yang apabila kita berupaya untuk menghitung-hitungnya, niscaya kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi," jika kalian menghitung-hitung nikmat-nikmatnya Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagaimana ayat yang barusan saya bacakan dalam surah An-Nahl, surat nomor 16 ayat yang ke-18 tadi, Allah tidak wajibkan kita untuk menghitung-hitung nikmatnya Allah. Namun yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin dan muslimat adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Allah berfirman dalam surah Ibrahim, surat nomor 14 ayat yang ke-7, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa itta'adzana rabbukum," ingatlah wahai Nabi Muhammad, ingatlah wahai Rasulullah, ketika Rabb kalian, sesembahan kalian Allah Subhanahu wa taala memberikan maklumat kepada kalian, mengumumkan untuk kalian, la in syakartum, sungguh jika kalian benar-benar bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmatku, la azidannakum, niscaya benar-benar aku akan memberikan tambahan nikmat kepada kalian. Maka bersyukurlah kepada Allah. Sekecil apapun nikmat dari Allah, jangan diingkari, jangan dikufuri. Karena kufur nikmat menjadi penghalang datangnya nikmat yang lainnya. Tapi syukur nikmat, kita berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, menjadi penyebab datangnya nikmat-nikmat yang lainnya, bahkan bertambahnya nikmat tersebut.
Allah berfirman, kelanjutan ayatnya, wala in kafartum, namun jika kalian kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat, inna adabi lasyadid, ketahuilah sungguhnya siksaanku, kata Allah, bagi mereka-mereka yang kufur nikmat sangatlah berat. Di antara bentuk syukur nikmat yang hendaknya setiap muslim dan muslimah mengerjakannya adalah thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu seperti ini. Ini bentuk syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat oleh Allah, pertama nikmatul iman wal Islam. Maka kita syukuri dengan kita berupaya mempelajari agama Islam itu. Karena tidak cukup kita hanya berislam, mengaku memeluk agama Islam, tapi kita tidak mau mempelajari agama yang kita anut itu, yang kita akui kebenarannya itu. Maka wajib kita untuk mempelajari agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nomor 224, datang dari jalan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Anas bin Malik adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus menjadi seorang rasul, maka Anas ini diantarkan oleh ibundanya Ummu Sulaim bintu Milhan untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna melayani Rasulullah, berkhidmah kepada Rasulullah, menjadi pelayan yang Rasulullah sekaligus belajar langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Maka ketika itu di usia yang masih sangat belia, sekitar 8 atau 9 tahun, Anas bin Malik diantarkan oleh ibundanya. Ya ketika itu Anas sudah yatim, ayahandanya Malik sudah meninggal dunia. Saat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pendidik muallim, pentarbiyah, seorang dai, seorang nabi dan rasulnya Allah, langsung menunjukkan belas kasihannya kepada seorang anak yatim ini yang beliau adalah putra dari bibinya. Maka dielus-eluslah rambutnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu sampai ke tengkuknya, seraya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik dengan doa yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, Allahumma ya Allah, akthir malahu, perbanyaklah hartanya Anas, jadikanlah Anas ini nanti orang yang kaya, berkecukupan. Wa waladahu, dan perbanyak anaknya Anas kelak. Wa barik lahu fima a'taitah, dan berikanlah keberkahan kepadanya atas pemberian karunia yang Engkau telah berikan kepadanya. Maka Anas bin Malik ini bercerita kepada kita, kepada tabi'in, ketika beliau di akhir kehidupannya, di hari tuanya, di hari beliau mulai berusia lanjut dan sepuh, beliau mengatakan, Nabi diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau diberi umur panjang. Beliau ini dilahirkan pada tahun 10 sebelum Hijriah, sehingga ketika Nabi hijrah beliau baru berusia 10 tahun. Masih anak-anak, masih remaja kecil. Namun beliau diberi usia panjang, diberkahi usianya, meninggal di tahun 93 Hijriah di usia 103 tahun. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan beliau meninggal dunia di usia 125 tahun radhiyallahu anhu ardhah. Dan Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat yang termasuk terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal mukthirina bi riwayatil hadis. Termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadisnya sejumlah 2286 hadis radhiyallahu anhu warḍahu. Ini sedikit kita mengenal Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan atau sahih ini. Karena hadis ini dilemahkan, didhaifkan oleh kebanyakan ulama. Namun sebagian ulama ulul hadis menyatakan sahih atau hasan hadis tersebut.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nomor 224. Nabi SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Talabul ilmi, mencari ilmu, itu faridatun, adalah kewajiban, ala kulli muslim, atas setiap muslim. Maka mencari ilmu ini selain wajib adalah salah satu bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi oleh Allah nikmat al-Islam dan iman. Bahkan kita diberi nikmat as-sihah, kesehatan, wal fursah, diberi nikmat kesempatan. Terkadang sebagian muslim, atau kita katakan kebanyakan manusia, menyia-nyiakan waktunya, tidak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Padahal waktu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak pada hari kiamat banyak orang yang merugi disebabkan dia menyia-nyiakan waktunya. Kemudian menuntut ilmu, talabul ilmi ini juga merupakan thariqun ilal jannah, jalan menuju surga. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis nomor 21.715. Diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, hadis nomor 3641. Dan diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dalam Jami' atau sunannya, hadis nomor 2682. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nomor 223. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa menempuh satu jalan. Barang siapa yang menempuh satu jalan. Dalam satu riwayat, "Yaltamisu fihi ilman," dia mencari di jalan itu ilmu agama Islam. Dia belajar ilmu. Jadi dia pergi ke satu jalan, di jalan itu dia belajar ilmu. Dalam satu riwayat, yatlubu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu. Wa fi riwayah, di riwayat yang lainnya, yabtaghi fihi ilman, di situ dia menimba dan mencari ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seorang yang mau berjalan, yang di jalan itu dia tidak mencari harta, tidak mencari secuil dunia, tapi dia mencari ilmu, Rasul katakan, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan untuknya jalannya menuju surga dengan sebab dia mencari ilmu itu. Dalam satu riwayat Nabi SAW mengatakan, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Allah perjalankan orang tersebut yang dia mau mencari ilmu di sebuah jalan, di antara jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah, bagi kita yang sudah diberi hidayah oleh Allah, atau bagi kita yang mungkin pada pagi hari, sore hari ini pertama kalinya kita duduk di majelis ilmu, istiqomalah sampai kita meninggal dunia. Jangan pernah ada kamus dalam hidup kita meninggalkan majelis ilmu. Terus kita belajar, terus kita mengkaji warisan-warisan dari Rasulullah SAW. Karena ilmu agama Islam itu menjamin keselamatan kita. Apabila kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, terjamin keselamatan kita dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas Al-Asbahi dalam kitab Al-Muwatta'nya, beliau SAW mengatakan, taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Dalam satu riwayat, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan untuk kalian dua urusan, dua perkara, dua pusaka. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang dengan dua pusaka tersebut, lan tadhillu ba'dahuma, maka kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi kalau kita berpegang dengan dua pusaka, dua warisan dari Nabi SAW tersebut, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu?
Beliau mengatakan kitab Allah, Al-Quran, kitab Allah, wa sunnata nabiyyih, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pegangi Al-Quran dan sunnah, pelajari keduanya sampai akhir hayat kita, dan amalkan sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Karena tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan sunnah dengan baik kecuali kita merujuk kepada pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana pemahaman itu telah diwariskan dan diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada para tabi'in rahimahumullah, dan para tabi'in pun mengajarkan kepada generasi yang berikutnya, atba'u tabi'in rahimahumullah alal jami'. Itulah jalan dan manhaj, metode beragamanya as-salafus salih. Dan mustahil seorang muslim bisa memahami Al-Quran dan sunnah dengan baik dan mengamalkannya dengan sempurna kecuali dia harus merujuk kepada apa yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepada as-salafus salih. Sebab Nabi telah memuji mereka, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasiku, thummal ladzina yalunahum, setelah generasinya Nabi yaitu generasi sahabat radhiyallahu anhum, kemudian generasi yang datang sesudahnya yaitu generasi at-tabi'un, thummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya yaitu generasi tabi'ut tabi'in. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, pada kesempatan sore hari ini pembahasan kita bukan keutamaan mencari ilmu. Ini tadi hanya mukadimah saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk menggugah semangat kita dalam mencari ilmu, dan supaya kita bisa istiqomah terus mencari ilmu sampai Allah mewafatkan kita. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang durusul aqidati, pelajaran akidah, pelajaran akidah min syahri Dzulhijjah, yang bisa kita petik dan ambil dari bulan Dzulhijjah. Apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari akidah Islam yang telah diwariskan oleh Nabi SAW bagi kita seluruhnya di bulan Dzulhijjah ini. Sebelum kita masuk pembahasan yang inti, akan saya sampaikan lebih dahulu tentang apa itu akidah. Untuk pelajaran saya rasa semuanya faham. Pelajaran itu adalah petikan-petikan hikmah, faidah-faidah. Adapun al-akidah, masih banyak kaum muslimin yang belum memahami tentang akidah. Al-akidah terkadang disebut dengan al-i'tiqad, dan terkadang dikatakan al-mu'taqad. Ketiganya adalah kata yang agak mirip namun maknanya sama. Al-aqidah wal i'tiqad wal mu'taqad, maknanya adalah keyakinan yang wajib diyakini bagi seorang muslim. Dia berakidah dengan akidah Islam. Tentang akidah ini, kenapa keyakinan itu disebut dengan al-aqidah? Mengapa? Apa yang harus kita yakini itu disebut dengan al-aqidah atau al-i'tiqad atau al-mu'taqad? Sebab lughatan secara bahasa, akidah itu bermakna ar-rabtu, mengikat atau ikatan, wasyiddatu biquwwah, dan juga memegang teguh dengan kuat, wa ihkam, dan dengan sempurna. Oleh karena itu, sesuatu yang wajib diyakini itu disebut akidah, sebab dia harus diikat dengan kuat dalam diri kita, dan harus diyakini dengan sebenar-benarnya, dan harus dipegang teguh dengan kuat dan sempurna. Akidah dibagi dua. Kan qasimu al-aqidatu ila qismain. Akidah itu dibagi dua. Al-awwalu, yang pertama, al-aqidatu sahihatu, akidah yang benar. Wathani, dan kedua adalah al-aqidatul batilah, akidah yang salah atau batil. Apa yang dimaksud dengan akidah yang benar? Yang dimaksud dengan al-aqidatul sahihah, akidah yang benar, adalah al-aqidatul islamiyah, akidah Islam. Adapun
Yang dimaksudkan dengan al-aqidatul batilah, akidah yang batil, akidah yang tidak benar, adalah al-aqidatul munharifah an dinil Islam, akidah yang berpaling, yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Terkadang itu adalah akidah non-muslim, tapi terkadang itu akidah yang diyakini oleh seorang muslim tapi bukan dari Islam asalnya. Maka dikatakan al-aqidah al-batilah, akidah yang batil, al-aqidatul munharifah, akidah yang menyimpang dari jalan Islam. Kalau kita sudah memahami tentang dua macam akidah ini, yang pertama akidah yang benar, yang kedua akidah yang tidak benar, dan akidah yang benar adalah akidah Islam, akidah yang tidak benar adalah akidah yang menyimpang dari jalan Islam. Poin yang ketiga adalah tentang apa saja dasar-dasar akidah Islam yang merupakan akidah yang benar. Apa saja usulul aqidatil islamiyatis sahihah, dasar-dasar akidah Islam yang benar. Maka para ulama mengatakan, saya bacakan di sini, fa usulul aqidatil islamiyati, maka termasuk pokok-pokok akidah Islam, wa ususuha, dan dasar-dasarnya, hiya arkanul imani sittah, pokok dan dasarnya adalah rukun iman yang jumlahnya ada 6. Sehingga dasar dari akidah Islam adalah rukun iman yang 6 itu. Hal itu sebagaimana datang dalam hadisnya Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dan juga hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana suatu hari Nabi kedatangan seorang laki-laki yang tampan, berbaju putih bersih dan rambutnya hitam bersih. Namun tidak ada satu orang pun dari sahabat yang mengenal laki-laki tersebut. Di zaman itu, apabila penduduk Madinah tidak mengenal, maka kemungkinan orang asing yang sedang safar, musafir yang datangnya mampir, musafir yang datang untuk mampir. Namun ketika dilihat keadaan laki-laki itu tidak ada tanda-tanda safar, seorang musafir pasti bajunya lusuh, wajah dan bajunya penuh dengan debu, rambutnya acak-acakan. Karena ketika itu safar pasti kalau tidak mengendari onta atau kuda atau keledai, pastilah berjalan kaki. Namun tidak ada tanda-tanda itu semuanya. Laki-laki itu kemudian mendekat kepada Nabi SAW. Setelah mendekat, dia menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi SAW. Kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua pahanya dia sendiri atau pada kedua paha Rasulullah SAW dalam satu riwayat. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad SAW, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku, sampaikan kepadaku tentang iman. Apa itu iman?" Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kemudian memberikan jawaban, al-iman an tu'mina billah. Iman itu, wahai kisana, wahai fulan, kamu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Iman kepada Allah mengandung 4 unsur para jamaah. Mengandung 4 unsur yang wajib diimani oleh kita semuanya. Unsur yang pertama, al-awwal, al-imanu biwujudillah, mengimani keberadaan Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan unsur yang pertama ini membantah akidah ateis dan komunis. Seorang muslim yang meyakini dan mempercayai bahwa Allah itu ada, maka dia tidak akan sekali-kali terpapar akidah ateis atau komunis. Ats-tsani, unsur yang kedua, al-imanu bi rububiyatillah, mengimani rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa rububiyahnya Allah? Af'alullah, semua perbuatan-perbuatan yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mithlu, seperti al-khalqu, mencipta,
Tidak ada makhluk satupun yang bisa mencipta. Ar-razqu, memberi rezeki. Jangan keliru ya, jangan ditulis ar-rizqu, ar-razqu. Kalau ar-rizqu, rezeki yang kita terima. Kalau perbuatan Allah memberi rezeki namanya ar-razqu. Yang pertama tadi al-khalqu, menciptakan. Karena tidak ada satupun pencipta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ar-razqu, dalam memberi rezeki. Tidak ada satupun yang bisa memberi rezeki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah itu memiliki nama Ar-Razik yang artinya Maha memberi rezeki. Ar-Razzaq yang artinya Maha banyak memberi rezeki dan tidak pernah putus dalam memberi rezeki. Kemudian Al-Ihya'u wal Imatatu. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Ada manusia yang sombong dulunya. Dia mengatakan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Namun ketika ditantang oleh Nabi Ibrahim, datangkan matahari dari sebelah barat, dia tidak sanggup. Maka dia tidak menghidupkan dan tidak mematikan. Kemudian wa tadbir, pengaturan alam. Allah Subhanahu wa taala yang berbuat, tidak ada yang bisa berbuat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa syifa, memberi kesembuhan, wa nafa wa dhar, memberi manfaat dan madarat. Ini semuanya adalah rububiyah Allah yang wajib kita imani. Wal mulku, kemahakuasaan Allah. Tidak ada manusia yang berkuasa kecuali diberi kekuasaan atau dititipi amanah kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memiliki kekuasaan itu dengan sendirinya, tidak ada yang bisa. Semua diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuasaan mereka itu mahdud, terbatas. Kekuasaan Allah maha, tidak terbatas, tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Adapun makhluk, setahun mungkin berkuasa, 2 tahun mungkin berkuasa, 3 tahun mungkin berkuasa. Selanjutnya dia akan kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin atau unsur yang ketiga yang wajib diimani ketika mengimani Allah adalah al-iman bi uluhiyatillah, mengimani uluhiyahnya Allah, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Adapun selain Allah, sekalipun banyak manusia menyembahnya, adalah makhluk belaka yang tidak berhak untuk disembah. Makhluk yang diciptakan Allah yang tidak berhak sama sekali untuk disembah. Maka termasuk mengimani uluhiyahnya Allah adalah meyakini bahwa as-salah, was-siyam, wal-umrah, wal-hajj, wa talabul ilmi, wa qiraatul Qur'an, wa birrul walidain, wal kasbul halal, ini semuanya harus ditujukan untuk Allah. Salat kita, puasa kita, berumrah kita, berhaji kita, baca Al-Quran kita, berbakti kita kepada kedua orang tua, kerja kita mencari nafkah untuk istri dan anak-anak, semuanya harus ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wajib lillahi taala. Jangan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai wujud keimanan kita kepada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian unsur yang keempat adalah rabi' al-imanu bi asma'illahi wa sifatih. Mengimani Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha luhur dan maha tinggi. Allah bernama Allah. Tidak ada makhluk yang tidak boleh bagi satupun makhluk untuk bernama dengan nama Allah, yang artinya yang maha disembah. Allah punya nama Ar-Rahman. Tidak boleh seorang pun makhluk bernama dengan nama ini, yang artinya yang maha pemurah atau yang maha pengasih. Allah punya nama Ar-Rahim. Tidak boleh makhluk bernama dengan nama ini, yang artinya yang maha penyayang. Dari 2 nama atau 3 nama tadi, Allah terkandung sifat bahwa Allah zat satu-satunya yang hanya berhak mendapatkan segala bentuk penyembahan dan peribadatan. Dari nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim terkandung sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dari nama Ar-Rahman, Allah itu memiliki sifat rahmah yang maha luas kepada siapapun, walaupun kepada makhluk yang paling jahat diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang paling kafir sekalipun diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Adapun rahimnya Allah, sayangnya Allah secara khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian setelah itu Nabi menjawab, wa malaikatihi, kamu beriman dengan malaikat-malaikatnya Allah, yakin mereka ada dan mereka memiliki tugas-tugas yang ditugaskan oleh Allah kepada mereka, alaihimussalam. Wa kutubihi, kemudian kamu beriman dengan kitab-kitabnya yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Suhuf Ibrahim, suhuf Musa, At-Taurah, Az-Zabur, Al-Injil, Al-Quranul Karim, dan kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya. Suhuf Ibrahim diberikan kepada Ibrahim, lembaran-lembaran kitab suci namun tidak tebal. Suhuf Musa kepada Nabi Musa selain Taurat. Taurat lebih tebal daripada suhuf. Az-Zabur dikaruniakan diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Al-Injil kepada Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam. Dan Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kitab-kitab tadi sudah mansukhah, sudah dibatalkan hukumnya, tidak berlaku lagi di zaman sekarang ini. Dan semenjak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya kitab yang berlaku sampai akhir zaman, sampai kitab ini diangkat tulisannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Jadi nanti di akhir zaman, ketika kita membuka mushaf Al-Quran, tinggal kertasnya, tulisannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka satu-satunya kitab yang boleh diamalkan hanyalah Al-Quran. Yang wajib kita pelajari, kita amalkan, kita dakwahkan dan kita ajarkan hanyalah Al-Quranul Karim. Karena kitab-kitab yang lainnya dinyatakan oleh Allah tidak dijaga. Allah hanya menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang menjaga kitab yang berisi peringatan ini, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang telah menurunkannya. Adapun kitab-kitab terdahulu para jamaah telah mengalami yang namanya distorsi. Apa itu distorsi? Pertama adalah adanya aziyadah, tambahan di kitab-kitab terdahulu. Adanya nukson, pengurangan, ditambah, dikurangi. Adanya at-taghyir, perubahan, dan adanya at-tabdil, penggantian. Dikurangi, ditambah, dikurangi, diganti, dan dirubah oleh umat-umat terdahulu. Maka sejak turunnya Al-Quran, yang kita jadikan dasar adalah Al-Quranul Karim. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini tadi poin yang ketiga. Poin pertama tentang definisi akidah sudah kita jelaskan secara ringkas. Poin kedua tentang pembagian akidah sudah kita jelaskan secara ringkas. Poin yang ketiga tentang dasar-dasar dan pokok-pokok akidah Islam sudah kita jelaskan secara ringkas. Sekarang poin yang keempat tentang ahammiyatul aqidatil islamiyatis shahihah, urgensinya akidah Islam yang benar. Apa urgensi para jamaah? Ya, insya Allah orang Surabaya ngerti ini. Pentingnya akidah Islam yang benar. Tentang urgensi akidah Islam ini, para ulama mengatakan, saya bacakan di sini ya. Saya hanya membacakan apa yang ditulis oleh para ulama. Al-aqidatu shahihatu, akidah Islam yang benar itu, hiya aslu dinil Islam. Dia adalah pokok prinsip dari agama Islam. Jadi akidah yang benar itu adalah pokok dan prinsipnya agama Islam. Wa asasul millah, dan dia adalah dasar agama. Pokok prinsip ajaran agama Islam dan dasarnya. Kemudian para ulama mengatakan, wa annal a'mala, dan sungguhnya amal-amal perbuatan itu, wal aqwala, dan segala ucapan serta perkataan, innama tasihhu, sesungguhnya menjadi benar atau sah, wa tuqbalu, dan diterima di sisi Allah, idza sadarat an aqidatin sahihatin, apabila bersumberkan dari akidah yang benar. Apa maksudnya? Begini para jemaah. Amal dan ucapan seorang itu kan ketika beramal itu ada amal anggota badan, perbuatan yang dikerjakan oleh anggota badannya, ada amalan lisan berupa ucapan.
Kedua bentuk amalan ini, amalan anggota badan maupun ucapan ini tidak akan dinilai sah atau benar dan tidak akan diterima di sisi Allah kecuali jika bersumber dari akidah yang benar. Saya beri contoh ya. Ada seorang Yahudi datang ke masjid ini ikut berbuka puasa Arafah pada sore ini. Yahudi. Kemudian ditanya oleh ikhwan-ikhwan. Karena orang Yahudi itu pada jemaah, mohon maaf ya, itu juga berjenggot tapi kumisnya dipanjangkan. Kalau sunnah Rasulullah, kita disyariatkan untuk memelihara jenggot dan disyariatkan untuk menipiskan kumis, bukan mengerok lah ya. Hadisnya bukan mengerok, tapi digunting tipis sehingga masih ada. Itu hadis Rasulullah SAW. Kemudian orang Yahudi ini datang, kumisnya panjang, jenggotnya panjang, ke sini masuk. Ditanya, dari mana? Kok kami belum pernah lihat? Sepertinya bukan orang sini. Oh, saya dari sini. Saya orang Yahudi. Saya tadi juga puasa Arafah, ingin berbuka puasa bersama antum. Tafadhol, silahkan, tidak apa-apa. Tapi saya mau sampaikan, ini ilmu. Puasa kamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak apa-apa buka puasa di sini, tapi puasamu tidak diterima. Kok bisa iya? Karena kamu belum masuk Islam. Amal ibadah jika bersumber dari akidah yang masih rusak tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dasarnya? Silakan nanti dibuka, di sana ada kitab terjemahan Al-Qur'an terjemahan. Buka surat Ali Imran ayat 19 dan ayat 85. Antum harus hafal ini. Jadi bisa mendakwai ini. Ali Imran ayat 19, apa bunyinya? Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak dan yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ini tadi terjemahan saya sesuai dengan tafsir. Silakan buka di tafsir apapun, nanti intinya pada terjemahan yang saya sampaikan tadi. Innad dina, sesungguhnya agama yang hak, yang diterima indallah di sisi Allah, al-Islam, hanyalah agama Islam. Insya Allah bagi ikhwan-ikhwan atau bapak-bapak yang pernah belajar bahasa Arab akan tahu apabila ada jumlah ismiyah, kalimat yang didahului dengan isim, susunannya kebanyakan mubtada khobar, terkadang khobar muqaddam, mubtada muakhar, terkadang begitu. Maka jika khobarnya itu beralif lam atau ma'rifah, padahal khobar itu biasanya nakirah. Misalnya saya beri contoh ya, al-masjidu nadhifun, masjid itu bersih. Kebanyakan khobar tidak ada alif lamnya, bukan al-masjidun nadhifu. Kalau seperti ini nanti ini jadi apa? Jadi sifat, jadi naat, bukan jadi khobar. Tapi khobarnya di sini diberi alif lam. Innad dina indallahil Islam. Ad-din menjadi isim inna, al-Islam menjadi khobaru inna. Apa artinya? Sesungguhnya agama yang benar dan diterima di sisi Allah hanyalah agama apa? Islam. Panjenengan belum masuk Islam. Kalau mau saya ajari Islam sedikit, nanti kita syahadatkan di sini setelah sholat maghrib. Masya Allah ya. Begitu. Dalam surat Ali Imran, surat yang sama, ayat yang ke-85, apa bunyinya? Harus hafal ini. Setiap muslim harus hafal ini. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari ghairal islami, selain Islam, dina, dijadikan sebagai satu. Ini ada dua makna, silakan dibaca tafsirnya. Agama yang dipeluk, yang diyakini, dan agama yang dikerjakan syariat-syariatnya. Ada dua makna. Siapa yang mencari Islam, siapa yang mencari selain Islam, dijadikan sebagai agama yang dipeluk atau dikerjakan tuntunan-tuntunannya, fala yuqbala minhu. Allah mengatakan sekali-kali tidak akan diterima darinya. Ada kata-kata lan di situ. Falan yuqbala minhu. Sekali-kali tidak akan diterima darinya. Wa huwa, dan dia ditegaskan oleh Allah, fil akhirati minal khasirin. Di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Agamanya tidak diterima, amalan yang dikerjakan juga tidak diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana itu? Saya jelaskan.
Ayat ini penting ini. Ayat ini, yang terkena ayat ini, orang non-muslim baik mereka kufar, orang kafir, al-musyrikun, kaum musyrikin maupun ghairul muslimin, orang-orang yang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani kena ayat ini. Kemudian yang kena juga adalah al-muslimun, orang muslim yang mengaku Islam tapi yang dikerjakan bukan syariat Islam. Yang dikerjakan bukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada, Pak. Bukan tidak ada. Saya sering sampaikan di majelis-majelis saya. Di kampung saya itu masih ada. Dulu tapi sekarang tidak tahu saya. Orang yang dia memiliki kecukupan hartanya bahkan banyak sekali. Di saat itu hartanya itu sudah mungkin ratusan juta atau miliar. Di saat saya masih kecil. 40-an tahun yang lalu. Sekarang saya 47 tahun. 40 tahun yang lalu. Mereka ketika diminta atau didatangi oleh panitia kurban untuk menyembelih kurban, katanya, saya menyembelihnya nanti kalau sudah meninggal dunia. Saya menyembelihnya nanti kalau sudah wafat, biar anak saya menyembelih kambing untuk acara selamatan saya supaya saya selamat. Ini ada dari Islam para jemaah? Tidak. Dari Islam disyariatkan kita dianjurkan kita, diperintahkan untuk kita berkurban setiap tahunnya bagi yang mampu. Beberapa waktu lalu juga datang pertanyaan kepada saya, tolong dijelaskan, di sebagian masyarakat itu ada yang masih memahami kalau sudah pernah berkurban tidak wajib lagi berkurban. Jadi menyamakan ibadah kurban dengan ibadah umroh dan haji. Kalau umroh dan haji memang kewajibannya sekali. Umroh itu wajib atau sunnah? Wajib. Wajibnya sekali. Yang kedua, yang ketiga sunnah muakkadah. Yang selanjutnya hanya sebatas ibadah sunnah. Haji wajib atau sunnah para jemaah? Bukan hanya wajib, rukun, di atasnya wajib, rukun Islam. Lebih daripada wajib, rukun. Kalau umrah tidak termasuk rukun, wajib tapi tidak termasuk rukun. Itu pun banyak yang masih memahami umrah itu sunnah. Sehingga sampai meninggal dunia hartanya banyak tidak pernah umroh. Alasannya sudah daftar belum haji. Harusnya umrah lebih dahulu, kalau hartanya banyak berangkat umrah para jemaah. Umrah itu sekali dalam seumur hidup wajib. Dan itu yang rojih dari Nabi SAW. Dalil-dalilnya lebih kuat daripada yang mengatakan tidak wajib. Haji semua ulama sepakat wajibnya haji, bahkan rukun Islam. Yang kedua sunnah. Haji yang ketiga sunnah. Yang keempat sunnah muakkadah saja. Tapi masih banyak kaum muslimin para jemaah, walaupun tahu kewajiban haji, itu yang meninggalnya belum beribadah haji. Guru kami yang mulia Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala mengatakan, jual saja rumahmu kalau kamu belum haji. Bahkan ketika beliau ditanya, Ustadz, mana yang lebih saya dahulukan, bangun rumah atau haji? Pergi haji dulu, nanti di sana berdoa supaya bisa dimudahkan membangun rumah. Kenapa? Sebab kalau kita meninggal dunia, kita sudah haji, tidak ada pertanyaan tentang itu. Tapi kalau kita meninggal dunia, baru bangun rumah, belum haji, ada pertanyaan tentang hal itu. Kenapa kamu duluan membangun rumah? Karena membangun rumah itu tidak wajib. Yang wajib menyediakan tempat tinggal. Itu tolong dipahami itu. Beda nggak kalimatnya? Yang wajib bagi seorang suami menyediakan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya. Tidak wajib membangun rumah. Menyediakan tempat tinggal bisa kontrak rumah, bisa ikut orang tua, bisa ikut mertua. Walaupun yang terbaik adalah kontrak atau bangun rumah. Dan ini fatwanya para ulama. Memang kadang-kadang penjelasan seperti ini terasa keras dan mungkin berat bagi sebagian kita. Wah, Ustaz Yazid itu keras itu. Masa gak boleh bangun rumah dulu, suruh haji dulu? Bukan keras itu, baik itu. Cuman kita yang belum bisa melaksanakannya. Katakan kita belum bisa melaksanakannya. Coba kalau misalnya setelah bangun rumah belum ditempati meninggal, bagaimana? Bagaimana coba? Tapi kalau panjenengan kontrak rumah, kemudian pergi haji di sana meninggal, tidak dosa karena kontrak rumah tidak dosa. Kewajibannya hanya menyediakan tempat tinggal. Tidak dosa pada jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau meninggalkan ibadah haji berdosa. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kita. Beberapa waktu lalu saya juga ditanya, Ustaz, bagaimana ini? Saya ingin pergi haji tapi tidak punya uang.
Tapi saya tahu orang yang bertanya ini punya rumah dan punya tanah. Jual sebagian tanah dan rumah itu untuk pergi haji. Jual. Nanti beri rumah kecil-kecilan atau sementara kontrak dulu, tidak mengapa. Allah ridho dengan orang yang demikian ini, para jemaah. Ini sebenarnya kalau kita mengkaji sejarah Nabi jauh sekali ya. Apa yang kita lakukan di zaman ini dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajmain. Mana dasar bahwa amalan yang tidak bersumber dari akidah yang benar itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah, surat yang kelima urutannya dalam Al-Quran, ayat nomor 5. Surat kelima ayat nomor 5, Allah berfirman, "Wa may yakfur bil iman," barang siapa yang mengingkari keimanan, berarti tidak mau beriman, "faqad habita amaluhu," maka sungguh telah gugur dan sia-sia amalnya, "wa huwa fil akhirati minal khasirin," dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Lihat ini, ayatnya tegas. Siapa yang mengingkari keimanan, maka sungguh telah gugur dan sia-sia amalnya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka hendaknya kita berakidah dengan akidah yang benar agar amal ibadah kita menjadi sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak menjadi sia-sia amal kita. Ini tadi lah, lihat. Allah mengatakan, "Wa may yakfur bil iman," barang siapa yang mengingkari keimanan, tidak mau beriman, faqad habita amaluhu, maka sungguh amalnya telah gugur sia-sia. Dia memang beramal, tapi amalnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ditegaskan oleh Allah taala, "Wa huwa fil akhirati minal khasirin," dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Beramal ternyata akidahnya tidak benar. Kemudian para ulama mengatakan, wal aqidatu sahihatu, dan akidah yang benar itu wahidatun, hanya satu. La tatabaddal, tidak berubah-ubah, tidak berganti-ganti. Wala tataghayyar, tidak berubah-ubah. Bitaghayyuriz zamani wal makan, dengan perubahan waktu dan tempat. Jadi akidah Islam itu tidak berganti dan tidak berubah sekalipun ada perubahan zaman dan tempat. Akidah Islam di zaman Rasulullah sama dengan akidah Islam di zaman kita sekarang ini, tidak boleh berubah. Wa jami'ur rusuli wal anbiya'i alaihimus salatu wassalam, dan seluruh para nabi dan para rasul ursilu bil aqidati sahihah, mereka diutus membawa akidah yang benar. Wa tauhidu juz'un minal aqidatil islamiyah, dan tauhid merupakan satu bagian dari akidah Islam. Jadi begini, ya, saya gambarkan para jemaah, mohon diperhatikan sebentar saja. Akidah Islam itu seperti lingkaran besar. Ini akidah Islam yang disebut dengan al-aqidatu shahihatu, akidah yang benar. Di dalam lingkaran besar ini para jemaah ada yang namanya at-tauhid. Karena akidah Islam itu tadi pokok dan dasarnya apa? Rukun iman yang 6. Jadi dasarnya, landasannya. Akidah Islam itu landasannya rukun iman yang 6. Nanti disertai dengan syu'abul iman. Apa itu? Cabang-cabang keimanan. Ada 60 sekian atau 70 sekian cabang. 63 sampai 69 atau 73 sampai 79 cabang. Dari rukun iman yang 6 itu ada pembahasan tentang apa? Al-imanu billah, iman kepada Allah. Inilah pokok bahasan tauhid. Jadi pokok bahasan tauhid adalah iman kepada Allah. Pokok bahasan akidah adalah seluruhnya. Mulai dari tauhid, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para utusan, kepada hari akhir, dan kepada apa? Takdir. Makanya tadi belum saya baca ya kelanjutan hadisnya. Saya lupa tadi. Setelah iman kepada kitab-kitab adalah warusulihi, iman dengan para utusannya, wal yaumil akhiri, yang kelima adalah iman dengan hari akhir, yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat. Kemudian wa tu'mina bil qadar, kata Nabi, kamu beriman dengan takdir, khairihi wa syarrihi, takdir yang baiknya maupun yang buruknya. Dan laki-laki yang datang berambut hitam dan berbaju putih bersih itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Para sahabat tidak ada yang mengetahui siapa hakikat laki-laki itu kecuali setelah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berjamaah, poin terakhir ini sebagai mukaddimah. Mukaddimahnya harus panjang karena banyak yang belum mengerti akidah. Baru setelah itu kita petik
petikan-petikan pelajaran akidah dari bulan Dzulhijjah ini, bulan Allah, ya, akan kita petik secara ringkas. Mungkin nanti saya titik beratkan beberapa pembahasan inti saja. Untuk pokok bahasan yang kelima adalah tentang masadirul aqidatil islamiyah. Apa sumber-sumber landasan hukum dari akidah Islam? Al-masdarul awal, sumber yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Jadi akidah Islam harus diambil dari Al-Quranul Karim, tidak boleh diambil dari selain Al-Quranul Karim. Yang kedua, Al-masdarul tsani, As-sunnatun nabawiyah, sunnah Nabi, Ats-tsabitatu an Rasulillah, yang telah datang secara valid, telah datang secara tetap dari Nabi SAW. Jadi sunnah Nabi yang valid datangnya dari Nabi SAW, dari Rasulullah SAW. Valid itu apa? Hadisnya hasan atau sahih, itu baru valid. Kalau akidah tidak boleh dengan dasar hadis yang dhaif, yang lemah. Harus hadisnya hasan atau sahih. Kemudian dasar yang ketiga, al-masdarul tsalits al-ijma', kesepakatan kaum muslimin. Jadi ijma' kaum muslimin. Apa yang dimaksud ijma'? Ai ittifaqu ulama'il ummah, kesepakatannya ulama-ulama umat Islam. Jadi kalau ulama sepakat, tidak ada satupun yang mengingkari, maka menjadi akidah itu, menjadi akidah Islam. Dan kesepakatan ulama tidak akan melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak akan ulama menyepakati sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kesepakatan para ulama, wa huwa ma ajma'a alaihi a'immatu hadzal din, yaitu apa yang disepakati oleh imam-imam agama ini, agama Islam, minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan para sahabat dan para tabi'in. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah muqaddimah tentang akidah. Sekarang kita masuk pembahasan inti tentang durusul aqidati min syahri Dzulhijjah. Apa saja pelajaran-pelajaran akidah yang bisa kita petik dari bulan Dzulhijjah? Yang pertama, saya tulis saya jelaskan poin-poinnya dulu ya. Saya rincikan poin-poinnya dulu. Saya bacakan poin-poinnya, baru kemudian akan kita jelaskan yang penting-penting. Yang pertama adalah al-imanu bi anna li asyri Dzulhijjah fadail. Wajibnya mengimani bahwasanya 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah memiliki keutamaan-keutamaan. Ini wajib kita mengimaninya, bahwa 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah itu memiliki keutamaan-keutamaan. Yang kedua, al-imanu bi annaha afdalu ayyamid dunya. Mengimani bahwasanya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu adalah seutama-utamanya hari-hari yang ada di dunia ini. Yang kedua apa? Mengimani bahwasanya 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah merupakan seutama-utamanya hari-hari yang ada di dunia ini. Kita hidup ya, dari kita lahir sampai sekarang, hari-hari yang paling utama adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Hal yang paling utama. Ini kita tidak sedang membandingkan dengan bulan Ramadan ya, kecuali Ramadan nanti pembahasannya sendiri. Dengan bulan-bulan di luar atau hari-hari di bulan-bulan selain Ramadan, maka 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini hari-harinya utama. Kemudian yang ketiga, al-imanu, mengimani bi annal a'malas salihata fiha ahabbu ila Allah. Mengimani bahwasanya amal-amal soleh yang dikerjakan, diperbuat di 10 hari tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengimani bahwa amal-amal soleh yang dikerjakan, yang diperbuat di hari-hari tersebut, 10 hari yang pertama itu merupakan amal-amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sekarang saya bacakan di antara dalil-dalilnya, walaupun tidak semua dalil akan kita bacakan para jemaah karena kesempatan kita singkat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat yang pertama dan kedua, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashar. Demi waktu fajar, demi waktu subuh, dan demi malam-malam yang berjumlah 10. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya berkata rahimahullahu ta'ala, saya bacakan tafsir Ibnu Katsir ya. Al-layalil asr, malam-malam yang jumlahnya 10 itu, al-muradu biha, yang dimaksudkan dengannya adalah asyru dzulhijjah, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Ibnu Katsir ada yang kenal para jemaah? Siapa para jemaah? Imamul Muslimin, imamun min a'immatil Islam, imam di antara imam-imam kaum muslimin. Dan beliau ini mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Ibnu Katsir itu mengikuti mazhabnya Al-Imam Syafi'i. Dan beliau salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau dilahirkan pada tahun kalau tidak salah 701 Hijriah dan wafat pada tahun 774 Hijriah di usia 73 tahun rahimahullahu ta'ala. Imam, mufassir, muhaddits, mu'arrikh, ahlu zuhdin. Beliau adalah seorang imam, ahli tafsir, ahli hadis, ahli sejarah, ahli zuhud. Beliau seorang yang zahid. Jadi kalau antum membaca tentang kitab-kitab beliau, antum akan dapatkan bahwa beliau memang pakar dalam tafsir, bahkan beliau pakar dalam hadis dan pakar dalam sirah, sejarah. Beliau mengatakan ya, kama qalahu Ibnu Abbasin wa Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kita tahu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah turjumanul Quran. Sahabat yang digelari penerjemah Al-Quran. Tidak ragu lagi kalau yang sudah mengatakan ini Ibnu Abbas, tidak ragu lagi bahwa yang dimaksud 10 malam itu adalah 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan dikatakan juga oleh Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhum ajmain. Wa Mujahid, dan ini adalah pendapatnya Mujahid, seorang tabi'in. Wa ghairu wahidin, dan lebih dari satu ulama minas salafi wal khalaf, dari ulama salaf dan ulama yang belakangan. Kemudian beliau mengatakan wa qad thabata fi sahihil Bukhari, dan sungguh telah tetap dalam kitab Sahih Al-Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, hadisnya marfu'. Mari kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhihi ayyam. Tidak ada hari-hari, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salihu, amal saleh, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, fihinna, di hari-hari ini, di hari-hari tersebut, min hadhil ayyam, dibandingkan hari-hari ini. Jadi tidak ada amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal soleh yang diperbuat di hari-hari, di 10 malam atau di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal soleh yang lebih baik daripada itu. Kemudian para sahabat bertanya, qalu, mereka bertanya, walal jihad fisabilillah, apakah jihad fisabilillah kalah dengan amal soleh yang diperbuat di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah? Nabi mengatakan, qal walal jihad fisabilillah, jihad fisabilillah juga kalah dibandingkan amal-amal soleh yang diperbuat di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, illa, kecuali rajulun, seorang lelaki atau seseorang, kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar membawa diri dan hartanya, keluar dengan diri dan hartanya. Kemudian kata Nabi, thumma lam yarji min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali membawa sedikit pun dari badan maupun hartanya, alias dia meninggal di medan pertempuran. Baru orang yang mati syahid itu mengalahkan orang yang beramal di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Bisa difahami ini ya? Kalau sekedar berangkat jihad belum. Tapi kalau sudah meninggal di medan jihad, baru bisa mengalahkan ganjaran pahala yang diperbuat
di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal baik kita. Allahumma taqabbal minna shalihah amalina. Baik. Jadi dari hadis ini tadi sudah kita sampaikan, kita wajib mengimani bahwa 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah itu amalan yang dikerjakan di dalamnya itu amalan yang paling dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dikerjakan di hari-hari tersebut. Adapun dalil bahwa hari-hari itu merupakan hari-hari yang paling utama dari hari-hari dunia yang kita hidup di dalamnya adalah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di sini disebutkan dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan hadisnya dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala sahihun li ghairihi. Jadi hadis ini asalnya hasan karena banyak riwayatnya, sanadnya saling menguatkan dan melengkapi, jadilah dia sahih li ghairihi. Nabi SAW bersabda, afdalu ayyamid dunya al-asru, seutama-utama hari-hari yang ada di dunia ini adalah 10 hari saja, yakni asra Dzulhijjah, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah ini para jemaah, 10 hari yang pertama di bulan Hijjah ini adalah hari-hari yang utama di hari-hari yang pernah kita hidup di dalamnya. Kemudian para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari Dzulhijjah ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita dapatkan apabila kita memanfaatkan dengan amal-amal ibadah apapun juga, selama amal itu dituntunkan oleh Nabi SAW. Apa itu contohnya? Tilawatul Quran, membaca Al-Quran, as-siyam atau tawu, puasa sunnah. Ada sebagian kaum muslimin memahami puasa sunnah di bulan Dzulhijjah ini hanya tanggal 9 saja. Tidak, sejak tanggal 1 baca sarah-sarah penjelasan ulama. Jangan baca hadis itu dari terjemahan, keliru itu nanti. Kita merujuk kepada para ulama kita, yang mereka merujuk kepada para sahabat. Jadi semua amal soleh itu, amalan apa saja, termasuk tilawatul Quran, membaca Al-Quran, birrul walidain, kalau kita kemarin berbakti pada orang tua kita di 10 hari yang pertama, al-kasbul halal, bekerja, cari nafkah itu. Kita kerja, keluar pagi, pulang sore, dengan niatan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami yang wajib menafkahi anak istri, itu semuanya termasuk amal soleh. Bapak-bapak yang berdinas, mungkin bapak polisi yang berdinas kepolisian, bapak TNI, itu semuanya amal soleh. Kerjaan-kerjaan kita itu menghasilkan apa? Amal-amal soleh. Guru yang mengajar, dosen yang menyampaikan perkuliahan, pedagang yang berdagang, melayani pembelinya, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Jangan dikira pedagang itu hanya mendapatkan keuntungan dunia, dia mendapatkan juga pahala akhirat kalau niatnya benar. Niatnya benar, dia bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, tidak menipu, tidak berdusta, ya, tidak berkhianat. Dia jujur dalam berdagang, amanah dalam berdagang. Semua amal soleh berjamaah rahmatullah taala. Dan itu disebutkan oleh para ulama dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menambah keimanan. Jadi dalam rangka untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran di bulan Dzulhijjah agar iman kita bertambah. Sebab para ulama mengatakan khamsununatin fil iman. Saya pernah dengar ini. Khamsununatin fil iman. Ada 5 nun dalam masalah keimanan. Saya pernah dengar para jemaah. Khamsununatin fil iman. Ada 5 nun dalam keimanan. Kalau belum pernah dengar, ditulis Pak. Insya Allah barokah. Kalau yang tidak menulis, dihafalkan seperti Imam Bukhari. Ini nampaknya di masjid banyak seperti Imam Bukhari. Langsung hafal itu ya, insya Allah. Ya, insya Allah, masya Allah. Apa 5 nun dalam iman? Yaitu yang pertama, al-awwal, qaulun bil lisan. Qaulun bil lisani, ucapan dengan lisan. Lihat, huruf terakhirnya apa ya? Qaulun bil lisani, nun. Nun pertama ini, ucapan dengan lisan. Jadi iman itu harus ada ikrar, ucapan dengan lisan. Tidak cukup iman itu dalam hati, tidak cukup.
Yang kedua, wa tasdiqun bil janan. Wa tasdiqun bil janani, pembenaran dalam hati. Iman harus dibenarkan dalam hati, harus diyakini. Sebagai seorang mukmin, kita tidak cukup hanya mengaku mukmin, tapi kita harus meyakini keimanan kita dalam hati kita. Wa tasdiqun bil janani, nun yang kedua sudah. Yang ketiga, wa amalun bil arkan. Nun toh terakhirnya, wa amalun bil arkani, mengamalkan dengan anggota badan. Saya ulangi, mengucapkannya dengan lisan, meyakini dalam hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Sekarang nun yang keberapa? Yang keempat. Yazidu bi ta'atir rahman. Terakhirnya nun kan? Yazidu, iman itu bisa bertambah. Yang kelima, iman itu bisa bertambah bi ta'atir rahmani, dengan mentaati Allah yang Maha Rahman. Iman itu bertambah dengan kita mentaati Allah yang Maha Rahman. Wa yanqusu, yang terakhir, yang kelima, al-khamis, bi ta'ati syaitani, akan berkurang keimanan itu dengan mentaati syaitan. Dengan mentaati setan. Kalau menulis setan, S-nya nggak boleh besar, harus kecil, S-nya kecil. Setan. Jadi setan tidak boleh diagungkan ya. Dengan mentaati setan. Saya ulangi, 5 nun dalam masalah keimanan: ucapan dengan lisan, qaulun bil lisan, pembenaran dalam hati, tasdiqun bil janan, amalan dengan anggota badan, amalun bil arkan, bertambah dengan mentaati Allah yang Maha Pemurah, yazidu bi ta'atir rahman, dan berkurang dengan mentaati syaitan, wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Kenapa ini saya bahas? Karena bulan Dzulhijjah ini, apabila kita banyak mentaati Allah, iman kita apa? Yazid, bertambah. Bertambah para jemaah. Tapi kalau kita banyak mentaati syaitan, iman kita apa? Drop, down iman kita. Yanqus, berkurang. Maka pelajaran akidah di bulan Dzulhijjah, jika iman kita bertambah, itu artinya kita banyak melakukan amal-amal ketaatan selama 10 hari ini. Dan ini sudah berjalan 9 hari. Besok adalah apa? Puncaknya para jemaah. Kalau besok tidak bangun subuh, tidak sholat id, wes innalillah wa inna ilaihi rajiun, meninggal sebelum meninggal. Loh benar, ulama itu mengatakan begitu. Orang yang tidak beribadah itu seperti mayat hidup. Mayat tapi apa? Hidup, meninggal sebelum meninggal. Maka semoga Allah memberi hidayah kepada kita semuanya. Benar, hidayah itu penting, mahal sekali para jemaah. Ada umat Islam yang besok tidak sholat, atau yang kalau hari raya yang tadi tidak sholat, banyak para jemaah, banyak. Panjenengan kan tidak mensensus. Coba panjenengan coba lihat ya, besok ketika sholat id, dihitung di masjid ini. Waduh Ustaz, banyak sekali loh. Ya kita tugaskan beberapa. Jumlah anak SMP dan SMA lebih banyak mana dengan jumlah orang dewasa. Kalau lebih banyak orang dewasa, berarti banyak yang tidak sholat. Karena piramidanya itu begini, orang tua itu di atas sedikit jumlahnya. Semakin tua semakin sedikit jumlahnya. Remaja banyak, anak-anak banyak. Lah kalau anak-anak dan remaja kok tidak muncul di lapangan atau di masjid, fa innalillah wa inna ilaihi rajiun, mereka tidur tidak sholat. Lah saya tahu bagaimana para jemaah? Kenapa saya bisa tahu? Saya khotib, tahu fulan tidak datang, fulan tidak datang. Sholat id para jemaah tidak datang. Sholat mana lagi yang didatangi kira-kira? Sholat id setahun hanya 2 kali tidak datang. Ini menunjukkan yanqus, imannya berkurang, bi ta'ati syaitan. Malam harinya mabuk para jemaah. Generasi muda kita besok id, malam harinya takbir sambil mabuk, telanjang dada. Yang dinyanyi apa namanya? Yang dilantunkan bukan takbir, tapi lagu-lagu dan dangdut. Apa namanya itu? Sound sistemnya besar sekali. Pernah kejadian di daerah Tulungagung atau Trenggalek, sampai bisa menjebolkan kolam lele, jebol itu, lelenya semuanya ambiar. Di tempat saya di Kediri, memecahkan kaca, saking kerasnya, begitu, takbir itu, sampai kaca itu getar-getar pecah. Akhirnya bertengkar dengan masyarakat kampung. Na'udzubillah min dzalik. Maka nasihati anak-anak kita para jamaah, bertakbir itu sunnah. Perkara sunnah tidak boleh menyakiti orang lain. Silakan bertakbir, tapi tidak boleh kita menyakiti atau mengganggu orang lain. Takbir jam 12 lebih, orang besok mau sholat id, butuh istirahat para jamaah. Takbir cukup. Di zaman Nabi SAW takbir itu ada 2.
Untuk takbir Idul Adha itu ada dua. Apa itu? Yang pertama at-takbir al-mutlaq, yang pertama. Yang kedua at-takbir al-muqayyad. At-takbir al-mutlaq itu kapan dimulai? Sejak tanggal 1 sampai tanggal 13 ketika akhir tenggelamnya matahari. Itu takbir apa? Al-muqayyad. Sejak tanggal 1 silakan bertakbir. Bagaimana bentuk takbirnya? Ini saya tidak bosan-bosan di beberapa masjid. 3 bentuk dalam riwayat dari para salafus soleh, dari para sahabat. 3 riwayat ini. Pertama, takbirnya 3 di awal, 3 di akhir. Nanti saya contohkan. 3 di awal, 3 di awal, 3 di akhir. Ini yang pertama. Yang kedua, 3 di awal, 2 di akhir. Dan yang ketiga, 2 di awal, 2 di akhir. Bagaimana itu? Contohnya gampang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa itu? 3 ya? La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. 3 ini tadi. Yang biasa ke kita 3-2 kita. Kita biasanya 3-2 berarti. Bagaimana? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. 3-2. Sekarang 2-2. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Boleh. Jadi kalau apakah boleh menambah di luar itu? Para ulama mengatakan boleh, tapi itu riwayat dari para sahabat 3 itu. Jangan menambah, artinya jangan membaca yang tidak diajarkan para sahabat, yang diajarkan sahabat malah kita tinggalkan. Baca ini dulu baru tambahan. Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu boleh tambah begitu. Yang penting ini tadi sudah dibaca. Pilih salah satu, silakan. Tidak warna di kampung saya itu begini-begini, telanjang dada begini-begini, suaranya dangdut dan apa? Nggak tahu apa suara musik apa. Goncang itu, Pak. Itu. Lah itu besarnya sound system sak truk loh. Sak truk, ya Allah. Tidak bertakbir. Bermain-main, mempermainkan agama itu, naudzubillah min dzalik, tidak boleh itu. Berdosa. Dan banyak yang meninggal di tengah jalan para jemaah. Lah mabuk di atas itu apa enggak jatuh para jemaah? Kena pohon jatuh, kena truk jatuh, naudzubillah min dzalik. Besok mau Id justru menjadikan orang tuanya susah, naudzubillah min dzalik. Dinasihati adik-adik kita, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina wa syababana. Jadi dalam rangka menambah keimanan dan amalan-amalan itu dalam rangka tathbitu imanil abdi, mengokohkan keimanan seorang hamba. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda bahwa orang-orang yang menyembelih dan sembelihannya itu diperuntukkan, ditujukan untuk selain Allah, Allah melaknatinya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad, hadis nomor 2816 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dan hadis ini dinyatakan sanadnya sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah bersabda, la'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih berkurban namun kurbannya diperuntukkan untuk selain Allah, dilaknati. Maka pelajaran kita ketika kita menyembelih kurban, kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ini dalam rangka apa? Mengokohkan, meneguhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah jika waktunya masih cukup, saya bacakan sekelumit tentang kisahnya Ibrahim dengan Ismail. 2 manusia soleh, 2 orang nabinya Allah dan rasulnya Allah yang terpilih, di mana keduanya adalah bapak dan anak yang keduanya adalah soleh, orang-orang soleh. Dalil yang lainnya,
bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Jadi menyembelih itu ibadah. Oleh karena itu tidak boleh kita menyembelih kita peruntukkan untuk selain Allah. Karena adzabhu li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah itu syirkun akbar, adalah perbuatan syirik besar. Mukhrijun minal millah, bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Wali anna dzabha, dan juga karena menyembelih itu ibadatun, adalah ibadah. Faman sarafa ayyata ibadatin li ghairillah, maka barang siapa yang memalingkan ibadah apapun untuk selain Allah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Kautsar, surat nomor 108 ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, salatlah kamu wahai Nabi Muhammad, li rabbika, apa ini? Karena Rabbmu. Salat itu harus karena Allah. Wanhar, dan berkorbanlah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh untuk salat dan berkorban karena Allah. Ketika digandengkan ibadah kurban dengan ibadah salat, berarti ibadah kurban adalah ibadah yang juga tidak boleh diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ayatnya fasholli li rabbika wanhar. Ayat itu asalnya kalau kita lihat bahasa Arabnya, itu asalnya adalah fasholli li rabbika wanhar li rabbika, atau wanhar lahu. Tapi bahasa Arab itu adalah bahasa yang penuh dengan keindahan balaghah, apalagi bahasa Al-Quran. Maka Allah tidak mengulang-ulang kata yang sama. Cukup dikatakan, salatlah kamu wahai Muhammad karena Allah, karena Rabbmu, dan juga berkorban karenanya. Jangan kau berkorban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, dalam surah Al-An'am, surat nomor 6 ayat 162, Allah mengatakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, dan berkorbanku. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan makna nusuki itu adalah zabahi, berkorbanku. Ulama yang lain mengatakan maknanya juga ibadati. Sesungguhnya salatku, ibadahku, berkorbanku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, lillah rabbil alamin, Rabb alam semesta, la syarikalah, yang tiada sekutu baginya, wa bidzalika umirtu, dengan itu semuanya aku diperintahkan oleh Allah taala, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang-orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi dalil bahwa ibadah kurban itu hanya untuk Allah, dan ini dalam rangka meneguhkan keimanan kita. Pelajarannya adalah supaya kita teguh. Mari kita simak sebentar pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran tentang kisahnya Nabiullah Ibrahim dan Ismail. Dimulai dari surah As-Saffat ayat 102. Surat apa? As-Saffat ayat yang ke-102. Nanti dicari 102, 103 sampai 111. As-Saffat ayat 102 sampai 111. Kalau waktunya cukup saya baca semuanya, kalau tidak kita baca sebagiannya, nanti bisa dibaca di rumah. Allah berfirman di ayat yang ke-102, qala Allah taala, falamma balagha ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail telah mencapai usia remaja, ulama berbeda pendapat. Di antaranya dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Katsir, qala al-Fara' rahimahullah, kana yauma idzin ibna 13 sanah. Ketika itu Ismail usianya 13 tahun. Jadi saat turun ayat ini ya kepada Ibrahim, saat apa Ibrahim diberi, bukan turun ayat ini, ketika Ibrahim diberi oleh Allah perintah menyembelih putranya itu, usianya putranya berapa? 13 tahun. Kira-kira usia kelas berapa Pak ini? Kelas 7 ya? Atau 7 atau 8 lah. Kalau masuknya umur 6 tahun ya 8. Kelas 8. Kelas 2 atau 1 SMP. Qala, maka Ibrahim berkata saat putranya berusia 13 tahun. Dan ini ada pendapat banyak dari para ulama, saya baca satu pendapat saja supaya mudah difahami.
Ibrahim mengatakan, ya bunai, wahai putraku yang ku sayangi. Kata-kata ya bunai ini saya kaji sedikit, mudah-mudahan ini bapak-bapak yang hadir di sini kebanyakan bapak-bapak ya sudah punya istri, istri atau iswan? Iswan, is2, is3, is4 ya, gitu ya. Istri ya, salah, istri. Punya istri semuanya kan? Mudah-mudahan semuanya sudah punya putra. Yang belum punya putra saya doakan semoga cepat dapat putra. Makan kurma ajwa kalau belum punya putra. Makan kurma ajwa. Setelah mendatangi istri, istri tidak boleh buru-buru ke kamar mandi. Kakinya diganjal di atas. Ini resep dari ulama-ulama. Kalau makan kurma ajwa itu resepnya ulama Makkah. Insya Allah segera hamil istrinya, insya Allah. Kalau tidak ya insya Allah nanti diberi ganti yang lebih baik. Di akhirat maksudnya. Pahalanya yang lebih baik. Bapak-bapak yang punya putra, mulai dari sekarang tirulah, contohlah, teladanilah Nabi Ibrahim. Beliau kalau memanggil putranya apa? Ya bunayya. Bahasa Arab tuh banyak Pak. Ada begini, ya waladi, wahai anakku. Ini bahasa yang paling apa? Kalau bahasa Jawa ngoko ini. Agak tinggi lagi, ya kowe kan ya, kon, Surabaya kon ya, kowe. Agak tinggi sampean, itu ya beni, wahai anakku. Yang agak tinggi, ya bunayya. Ya bunayya, yang agak tinggi, yaitu wahai putraku yang kusayangi. Coba dipraktekkan. Sambil kalau menyuruh atau melarang itu lemah lembut. Itu luar biasa hasilnya para jemaah. Ini pendidikan parenting dari Al-Quran ini, parenting Quran ini. Mohon maaf, sebagian dari kita suka ikut parenting, itu parenting ala barat ternyata. Psikologi barat yang diajarkan, bukan dari Islam. Dari Islam, panggil anak dengan panggilan yang indah. Ya bunayya, wahai anakku, wahai putraku. Nak, coba begitu. Jangan langsung diceluk dipanggil namanya. Buti, itu lain itu. Mat Muhammad, lain itu. Lah soleh, lain. Tapi wahai anakku, Masya Allah. Nah, minimal begitu. Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai putraku yang kucintai. Inni ara fil manam. Sesungguhnya aku melihat dalam tidur, aku bermimpi. Anni adbahuka, sungguhnya aku diperintahkan untuk menyembelih dirimu. Fangdur, maka perhatikanlah. Mada taro, apa pendapatmu? Para ulama mengatakan, diantaranya oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qal kanat ru'yal anbiya'i wahyan. Dahulu, kata Ibnu Abbas, ini athar dari Ibnu Abbas, mimpi-mimpinya para nabi adalah wahyu. Kalau mimpi kita wangsit, bukan wahyu. Kalau mimpinya para nabi itu wahyu. Mimpi para nabi itu wahyu. Dan athar ini rawahul Hakim, diriwayatkan Imam Al-Hakim. Kanat ru'yal anbiya'i wahyan. Dahulu mimpi-mimpinya para nabi adalah wahyu. Wa hassanahul Albani. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani bahwasanya athar ini sahih dari Ibnu Abbas bahwa mimpinya para nabi adalah wahyu. Jadi di sini apa jawaban dari seorang anak yang soleh, Ismail? Apa jawabannya? Nanti akan dijelaskan di kelanjutan ayatnya. Ya abati, jawabannya wahai ayahku yang kucintai. Lihat, wahai ayahku yang kucintai. Mudah-mudahan ada di antara kita yang memanggil ayahnya dengan abah. Abah itu panggilan yang paling tinggi. Jadi mohon maaf ya, panggilan yang rendah sendiri papa, papi. Meningkat bapak, ayah, abi, abah, tertinggi abah. Jadi abah itu tertinggi. Bawahnya apa? Abi. Bawahnya apa? Ayah atau bapak. Kemudian papa, papi. Ini paling rendah. Tapi boleh itu ya, boleh. Boleh. Seperti tadi, memanggil anaknya dengan apa? Ya waladi, ya beni. Tapi yang paling tinggi apa? Ya bunayya. Panggilan yang paling indah sekali. Ismail mengatakan, ya abati, wahai abahku yang kucintai. Jadi abah itu sebenarnya ada kata-kata terselip di situ yang dicintai, yang kusayangi. Wahai bapakku yang kucintai, begitu ada terselip di situ. Kalau kita memanggil hanya papa atau papi atau ayah, kalau untuk ibu misalnya hanya manggil ibu, bunda, itu tidak ada kata-kata di situ terselip apa?
kata-kata yang dicintai harus ditambahkan. Bundaku yang kucintai, baru itu bagus itu. Papaku yang kucintai, bagus banget. Harus tambah yang kucintai. Tapi kalau abah sudah tersimpan di situ, kata-kata yang kucintai. Ya abati, wahai abahku yang kucintai, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Bayangkan ini. Dia apa? Disembelih. Kira-kira kalau anak kita ditanya dengan pertanyaan ini oleh abahnya, ya bapak dulu yang disembelih. Tapi Ismail mengatakan, ya abati, wahai abahku yang kucintai, if'al ma tu'mar, kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepada dirimu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Satajiduni, kamu akan mendapati, engkau akan mendapati diriku insyaallah. Insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berserah diri dengan keputusan Allah dan Ismail wajahnya telah diletakkan di tanah. Jadi sudah apa? Direbahkan di tanah. Qal Ismail berkata, ini tafsirannya. Ismail mengatakan, la tadbahni, jangan engkau menyembelih aku wahai ayahku, wa anta tanduru ila wajhi, dalam keadaan kamu melihat kepada wajahku. Jangan lihat ketika kamu menyembelih, enggak usah lihat. Enggak usah lihat aku. Asa an yarhamani, karena kamu akan merasa sayang denganku kalau kamu melihat kepada diriku. Ini apa? Perkataan apa? Ismail. Kemudian dia mengatakan, thumma dha', kemudian letakkan wajahku, wajahku lil ardi, di tanah. Akhirnya diletakkan di tanah oleh Ibrahim. Ketika sudah diletakkan demikian di ayat yang ke-103, di ayat yang ke-104 Allah mengatakan, wa nadainahu ya ayya Ibrahim, kami memanggilnya wahai Ibrahim. Ayat 105, qad saddaqtar ru'ya, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami benar-benar akan memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Di ayat 106, inna hadzal lahuwal bala'ul mubin, sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Di ayat yang 107, di ayat yang 107, wa fadainahu bidzibhin adzim, maka kami tebus, kami ganti Ismail dengan domba yang besar, dengan sembelihan yang besar. Jadi akhirnya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi Ibrahim menyembelih siapa? Ismail. Padahal Ismail sudah pasrah, Ibrahim pun mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Di 108, wa tarakna alaihi fil akhirin, kami tinggalkan kisahnya Nabi Ibrahim itu bagi orang-orang yang belakangan. Di ayat yang 109, salamun ala Ibrahim, kesejahteraan bagi Ibrahim. Artinya orang-orang yang mau meniru Ibrahim, menyembelih domba atau kambing itu, atau sapi atau onta, itu akan mendapatkan kesejahteraan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Ibrahim akan mendapatkan sudah mendapatkan apa? Kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal kita, apakah kita mau meneladani Ibrahim dengan kita mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk membeli hewan kurban ataukah tidak? Itu kembali kepada keimanan kita masing-masing. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami berikan balasan yang baik bagi orang-orang yang berbuat baik. Ayat 110 dan di ayat 111, innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Ibrahim termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Ini tadi. Dan pelajarannya banyak para jemaah rahmatullah taala. Di antaranya satu, dari ayat-ayat tersebut pelajaran yang bisa dipetik, idhamu imani Ibrahim, besarnya keimanan Nabi Ibrahim, wa bnihi Ismail, dan juga keimanan putranya Ibrahim yaitu Ismail alaihi wassalatu wassalam. Pelajaran kedua, tsani, al-imanu huwallazi hamala Ibrahima, imanlah yang membawa Ibrahim ala dzabhi ibnihi, untuk menyembelih putranya. Wa hamala Ismaila, dan membawa Ismail ala ridhahu, untuk ridho disembelih. Bi fi'li abihi, ridho dengan perbuatan ayahnya. Maka mari para jemaah, kita teladani perbuatan Ibrahim itu dengan kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk menyembelih hewan kurban. Alhamdulillah kalau di Kediri, Pak, saya kabarkan di Kediri hari-hari ini itu kambing itu harganya dan domba itu turun drastis. Kambing yang untuk kurban itu 800.000 sudah dapat sekarang ini. Ini PMK ini lah, Pak.
Bahkan sapi yang kemarin-kemarin harganya 24 juta, sekarang ditawarkan 15 juta, tidak ada yang beli, Pak. Ada yang dibeli hanya sekian juta saja. Jadi kalau antum punya duit banyak, setelah kurban ya tahun ini, itu segera kulaan sapi di Kediri, Pak. Nanti disimpan apa dirawat berapa bulan itu nanti harganya sudah tinggi. Bener. Sekarang turun harganya itu. Masya Allah. Mumpung turun ini, mari berkorban. 800.000 itu. Itu sudah diantarkan di tempat ke Kediri. 800.000 sudah diantar di tempat. COD itu. Masalah antar tempat sehat. Antar tempat sehat, Masya Allah. 800.000 loh. Para jamaah kerja berapa hari itu? Kerja 1 pekan paling itu. Sudah dapat kambing, Masya Allah. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak disuruh menyembelih anak kita. Kita disuruh menyembelih kambing atau domba saja. Pelajaran yang ketiga, al-mu'minu yu'minu wa yukin. Seorang yang beriman itu beriman dan yakin bi anallaha, bahwasanya Allah lan yuhlikahu, tidak akan membinasakan dirinya, walan yudayyi'ahu, dan tidak akan menyia-nyiakan hidupnya. Ibrahim yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan hidupnya Ibrahim. Dengan Ibrahim disuruh menyembelih putranya, pasti Allah memiliki kehendak ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh menyembelih putranya. Pelajaran yang keempat, Ar-Rabi' qad yusibul mu'mina al-bala'ul azim. Terkadang seorang mukmin ditimpa musibah yang besar. Maka ingatlah hadis Nabi SAW, wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki oleh Allah ada kebaikan banyak pada dirinya, ada kebaikan yang banyak pada dirinya, Allah akan memberinya musibah. Hadis sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang dikehendaki ada banyak kebaikan pada dirinya oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kepada dirinya, diuji dengan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahmatullah ta'ala, ini pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Sebenarnya masih banyak pelajaran-pelajaran dari bulan Dzulhijjah. Maka saya cukupkan di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan semoga ini adalah tanggal 9. Masih ada tanggal 10, 11, 12, 13. Amalan apa yang tersisa? Besok sholat Id. Kemudian boleh kurban. Jika kita belum diberi keluasan rezeki untuk menyembelih kurban, maka para jamaah, bantulah mereka-mereka yang menyembelih kurban. Jangan sampai kita tidak berkurban, juga tidak membantu orang-orang yang menyembelih apa? Kurban. Sebab disebutkan dalam Sahih Bukhari, seorang yang dia bersedekah, kemudian dititipkan kepada orang lain untuk diberikan orang yang disedekahi, orang yang dititipi mendapatkan pahala yang sama. Masya Allah. Jadi seakan-akan menjadikan itu seperti orang yang berkorban, walaupun tentu mungkin pahalanya tidak sebesar itu, tapi seperti itu mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bantulah orang yang berkorban. Kalau kita belum mampu untuk berkorban, bantulah masjid-masjid kaum muslimin yang sedang menyelenggarakan penyelenggaraan hewan kurban, dibantu. Kalau kita tidak bisa menyembelih, ya bantu nguliti. Kalau tidak bisa nguliti, bantu apa? Mencincang dagingnya. Kalau tidak bisa, membantu memasukkan ke dalam tas kreseknya. Kalau tidak bisa, membantu menyebarkan atau membagi-bagikannya. Insya Allah semuanya bisa, para jemaah. Walaupun panjenengan misalnya, Ustaz saya sakit-sakitan, ya bantu masukkan ke kresek, masa sakit Pak? Insya Allah tidak mati, insya Allah. Kalau mati, husnul khotimah, menyelenggarakan hewan kurban, husnul khotimah insya Allah. Jangan kita diam, para jemaah. Dan bagi yang mampu, jangan sampai tidak berkurban. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man wajada sa'atan, barang siapa yang mendapatkan keluasan harta, falam yudhahi, dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati musola kami. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu hasan, sanadnya hasan. Rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, hadis nomor 8273, dan juga Imam Ibnu Majah, hadis nomor 2123. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kita di kesempatan sore hari ini tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tersisa tanggal 11, 12, 13
adalah takbir al-muqayyad dan al-mutlak. Mutlak itu kapan saja, al-muqayyad sesudah sholat 5 waktu. Hendaknya kita bertakbir. Bagi yang masih memiliki harta dan mampunya tanggal 11, silakan berkurban walaupun sudah tanggal 11, 12 atau 13. Hanya saja para sahabat dahulu mereka tidak lagi menyembelih tanggal 13. Mereka ingin mendapatkan keutamaan tanggal 10, 11, 12 karena 13 itu sudah akhir para jemaah. Sudah akhir. Mereka kebanyakan menyembelihnya terakhir tanggal 12. Tapi boleh bagi kita jika mampunya tanggal 13 untuk menyembelih kurban pada tanggal 13. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya terima kasih kepada takmir Masjid Jami' Makkah Bendul Berisi Tengah nomor 52 Surabaya. Terima kasih pula kepada seluruh kru dan tim dari Surabaya Mengaji. Dan saya terima kasih kepada tim kami dari Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi yang menyiarkan pada kesempatan sore hari ini. Dan ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh hadirin dan hadirat kaum muslim dan muslimat yang telah berkenan menghadiri kajian ini, menyimak sampai usai. Semoga Allah memberikan kepada kita pahala yang melimpah di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita digolongkan hamba-hamba yang bertakwa, yang akhir kehidupan kita adalah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.